Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Len, apa kabar Bu Len? Kita ngobrol dulu ya Bu Len. Iya Ibu Susi, alhamdulillah kabar baik. Bu, saya ingin menemui Ibu, ingin bicara dengan Ibu tentang permasalahan yang saya alami nih Bu. Iya. Jadi Bu Len punya masalah ya. Berarti kita ini semacam coaching ya Bu? Iya betul Bu, benar. Baik Bu Len. Kalau begitu untuk membuka sesi coaching kita kali ini, kita berdoa dulu ya Bu Len. Iya Bu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, ya. Bu Len, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita 15 menit ke depan, Bu Len? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Baik. Kira-kira permasalahan Bu Len tentang apa ya, Bu? Jadi permasalahannya gini, Bu. Saya itu tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam memproduksi teks prosedur sesuai kaidah kebahasaannya, Bu. Oke, Bu Len. Jadi permasalahan Bu Len di sini tentang motivasi belajar peserta didik ya dalam memproduksi teks prosedur sesuai kaidah kebahasaan. Nah, ya, sebelumnya Bu Len, saya mohon maaf dulu ya Bu ya, karena saya akan mencatat poin-poin penting dari cerita Ibu nanti. Dan saya juga mohon maaf jika terdapat hal-hal tidak terduga seperti yang baru saja terjadi, sinyal yang kurang baik atau kurang lancar, dan juga suara-suara lain yang juga ikut yang dapat mengganggu coaching kita hari ini ya Bu ya. Boleh ya Bu Len? Boleh Bu, tidak apa-apa. Baik Bu. Sekarang kita lanjutkan coachingnya ya Bu. Iya Bu. Jadi 15 menit ke depan Bu Len ingin mendapatkan solusi atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Apa benar begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu, benar. Oke. Bisakah Ibu jelaskan seperti apa kondisinya saat ini? Sekarang kondisinya begini Bu. Anak-anak saya itu kurang motivasinya Bu untuk belajar Bu tentang prosedur teks tersebut Bu. Begitu ya Bu ya. Berarti anak-anak Ibu kurang motivasinya dalam belajar, terutama terhadap teks prosedur ya. Iya Bu. Baik. Kira-kira kalau di scaling, kalau boleh kita membuat skala 1 sampai 10, kondisi yang Bu Len hadapi sekarang ini kira-kira berada di angka berapa ya Bu? Kondisi sekarang berada di angka 4 sampai 5 Bu. Oke. Bisakah Ibu jelaskan kondisi 4 sampai 5 itu bagaimana kira-kira ya Bu? Baik, jadi kondisi 4 sampai 5 itu begini Bu. Saya pinginnya siswa itu ada termotivasi lah Bu gitu. Nah, berarti kondisi baik Bu Len. Jadi kondisi 4-5 itu menurut Bu Len siswa ini termotivasi dalam belajar ya. Iya Bu. Terutama belajar teks prosedur bersama Ibu. Iya Bu, benar sekali Bu, seperti itu. Nah, oke. Sekarang apa yang Ibu inginkan? Maksudnya kondisi ideal bagaimana yang Ibu inginkan? Kalau bisa dibuat scaling dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana yang Ibu inginkan? Saya ingin kondisi 9 sampai 10, Bu.
Kondisi 9 sampai 10 ya, Bu? Iya, Bu. Kondisi ideal 9 sampai 10 yang Ibu maksud itu kira-kira seperti apa? Bisa Ibu gambarkan? Begini, Bu, kondisi ideal yang saya inginkan adalah bagaimana siswa saya itu termotivasi gitu, Bu, bisa belajar tuntas dalam proses JTEK itu, Bu. Seluruh siswa saya, Bu. Jadi kondisi ideal yang Ibu inginkan itu siswa Ibu termotivasi dalam belajar sehingga dia tuntas. Tuntas ini maksudnya nilainya atau bagaimana ya, Bu? Ya, tuntas nilainya, Bu, di atas KKM semuanya. Itu maunya saya, Bu. Oh, begitu. Iya. Nah, untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu inginkan agar siswa Ibu ini termotivasi dalam belajar, kemudian nilainya tuntas sesuai dengan harapan Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan? Sudah banyak, Bu, yang saya lakukan, Bu, pada siswa saya. Sudah saya lakukan semua perbaikan-perbaikan atau meningkatkan materi yang saya ajarkan, Bu, supaya hasil belajar mereka optimal, Bu. Oh, baik. Berarti salah satunya pemberian materi secara maksimal ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, menurut Ibu untuk mencapai kondisi ideal seperti itu, apakah sudah cukup dengan hal yang sudah Ibu lakukan itu? Itu, Bu, mungkin belum ya, Bu, ya. Oh, belum ya. Kira-kira apalagi yang harus Ibu lakukan agar tercapai kondisi ideal seperti yang Ibu inginkan itu? Hmm, ya, Bu, ya, saya berpikir dulu, Ibu. Saya perlu melakukan proses belajar yang menyenangkan mungkin, Bu, yang paling efektif bagi siswa saya, Bu. Kedua, mungkin kondisi yang agak menantang itu, Bu, saya berikan. Begitu, Bu. Baik, ya baik. Kira-kira berarti sini ada dua ya, proses belajar yang menyenangkan, kondisi yang menantang. Kira-kira bagaimana Ibu bisa melakukan hal itu, terutama proses belajar yang menyenangkan dan kondisi yang menantang ini, Bu? Ya, saya harus pertama saya harus buat dulu peserta didik saya bisa senyaman mungkin di kelas, Bu. Dan saya mungkin menghadirkan materi-materi yang baru, dari materi-materi sebelumnya mungkin, Bu. Oh, baik. Nah, jadi yang akan Ibu lakukan yang pertama peserta didik dibuat senyaman mungkin begitu. Iya, Bu. Dan materi-materi yang baru untuk mengenalkan teks prosedur ini ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, oke. Kira-kira ada lagi kah yang perlu dilakukan, Bu, agar tercapai kondisi ideal yang Bu Len inginkan? Saya dapat melakukan hal itu dengan cara pertama tadi mengadakan buat pembelajaran yang nyaman tadi, Bu. Begitu, Bu. Ya, pembelajaran yang menantang ini kira-kira pembelajaran yang bagaimana ini, Bu? Ya saya berikan materi-materi yang baru gitu, Bu, supaya dia menantang bisa semua selesai tentang materi Persejetek itu, Bu. Menghasilkan yang produk yang optimal lah bagi siswa-siswa saya yang belajar, Bu. Baik, Bu Len. Bagaimana Bu Len dapat melakukan hal ini? Saya kira sudah cukup, Bu, karena dengan melakukan hal itu saya yakin dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya, Bu. Oh, begitu. Berarti cukup dengan pembelajaran yang menantang ini aja ya, dengan materi-materi yang baru begitu ya? Iya, Bu.
Jika saya dapat Yakin. melakukan hal itu, saya yakin motivasi belajar siswa saya akan meningkat ke level 9 sampai 10 sesuai dengan kondisi ideal yang saya inginkan, Bu. Oh, baik. Berarti dengan seperti ini Bu Len yakin ya Iya, Bu. akan meningkatnya motivasi belajar anak-anak didik di sekolah ya. Iya, Bu. Baik, Bu Len. Untuk melakukan hal itu, Bu Len perlu dukungan dari siapa saja kah? Untuk melakukan hal tersebut, Bu, saya butuh dukungan dari suami, rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa, Bu. Itu mungkin, Bu. Baik, berarti semua pihak ya Bu Len ya, Iya, Bu. dibutuhkan. Oke Bu Len, kira-kira kapan hal itu bisa Bu Len lakukan? Saya akan melakukan hal tersebut langsung, Bu, di pertemuan saya selanjutnya, tepatnya besok pagi rencana, Bu. Baik, berarti saat ini Bu Len sudah menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya ya. Ya, Bu. Saya juga merasa senang, Bu, karena saya sudah menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya di kelas. Oke, kalau begitu sesi coaching kita kali ini bisa Bu Len simpulkan? Ya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Nah, berarti untuk meningkatkan motivasi belajar tadi dapat Bu Len lakukan dengan mengadakan pembelajaran yang menantang gitu ya Bu Len ya. Iya, dengan Bu. materi-materi yang baru. Iya, Bu. Nah, dan juga Bu Len perlu mendapatkan dukungan dari suami, rekan sejawat, kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa. Iya, benar, Bu. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, berarti kalau begitu sesi coaching kita kali ini sudah selesai ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Nah, baik Bu Len, Ya, kalau Bu. begitu mari kita tutup sesi coaching kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu Len ya kalau ada Ya, salah kata. waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Susi? Kabar baik, Ibu. Ya, saya ke sini Bu karena sudah lama juga ingin bertemu dengan Bu Len karena ada sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, nggak apa-apa, Bu, nggak masalah. Silakan, Bu. Ya, saya sekarang ini sedang bingung Bu Len mengenai permasalahan saya di sekolah, terutama untuk mengatasi siswa-siswa saya yang suka cabut di sekolah, kemudian berperilaku kurang baik begitu, Bu. Oh, gitu, Bu ya. Iya. Kalau begitu kita bisa buka sesi coaching kita kali ini, Bu. Mari kita, Bu, berdoa dulu, Bu. Sebelum kita memulai coaching kita, mari berdoa dimulai, Bu Susi. Ya, baik, Ibu. Selesai. Nah, sekarang Ibu Susi, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita 20 menit ke depan? Begini ya, Bu Len, karena tadi saya punya permasalahan dengan siswa saya, karena ada beberapa siswa yang suka cabut dan juga berperilaku kurang baik gitu, semacam membuli temannya, kemudian baik secara verbal, tapi umumnya secara verbal, kalau yang secara fisik enggak ada. Nah, saya ingin 15 menit ke depan ini
mendapatkan masukan atau pencerahan gitu, cara mengatasi permasalahan siswa ini, Bu Len. Baik, kira-kira permasalahannya Ibu Susi apa ya? Ini Bu, permasalahannya siswanya, ada beberapa siswa di kelas saya itu suka cabut dan berperilaku kurang baik terhadap sesama temannya. Oke, Bu Susi. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu, karena saya akan mencatat dulu poin-poin yang penting dari cerita Ibu. Saya juga mohon maaf jika terdapat hal-hal yang tidak terduga. Mungkin sinyal nanti kurang bagus atau ada batuk-batuk saya juga ya Bu. Nanti hal Iya. yang lain lah sekiranya bisa mengganggu. Apa boleh ya Bu? Iya, boleh, tidak apa-apa, Bu. Baik, sekarang kita lanjut coaching ya Bu. Iya, Bu. Jadi 15 menit ke depan Bu Susi ingin mendapatkan solusi atau cara untuk meningkatkan tentang bully teman, tentang siswa membuli temannya dan juga siswa suka cabut tadi ya Bu, masalahnya Bu. Iya. Apa benar begitu Bu? Ya, bagaimana caranya tentang mengatasi siswa yang suka membuli atau berperilaku kurang baik terhadap temannya. Iya. Ya, benar sekali gitu, Ibu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya. bisakah Ibu jelaskan seperti apa kondisi saat itu? Ya, kondisinya saat ini begini, Bu. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, nah itu kadang di dalam kelas, nah kan kita belajar memakai metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, Ya. ketika kita sedang mendampingi kelompok yang lain, kemudian kelompok yang lainnya lagi, nah mereka itu ada mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan terhadap temannya. Sehingga temannya ini merasa berkecil hati, kadang-kadang kerjasamanya, kolaborasinya terjalin kurang baik begitu Ibu. Oh, baiklah Bu. Kira-kira kalau di scaling 1 sampai 10 kondisinya sekarang berada di angka berapa ya Bu? Permasalahan ini sekarang kira-kira berada di angka 5 ini ya Bu ya. Di angka 5 sampai 6 lah Bu perilakunya itu. Oh begitu, oke. Bisa Ibu jelaskan enggak kondisi 5 sampai 6 itu yang Ibu maksud tadi? Ya, kondisi 5 sampai 6 ini ketika saya sedang mengajar pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya sedang mendampingi satu kelompok, dan kelompok lain yang belum saya dampingi atau yang tidak saya dampingi, itu mereka ada yang saling mengejek antar kelompok, bahkan di dalam kelompok itu, sehingga kurang baik kerjasama di antara mereka. Nah, itu yang terjadi Bu Len. Iya, Kondisinya ya, seperti baik itu. ya. Ya, baik. Jadi kondisi 5 sampai 6 itu begitu yang Ibu Iya, maksud. benar sekali Bu ya. Oke. Sekarang Ibu ingin kondisi idealnya yang bagaimana kalau di scaling 1 sampai 10? Nah, saya menginginkan Bu, kalau untuk 100% baik tentu tidak mungkin ya Bu ya. Saya cuma Iya. hanya menginginkannya pada kondisi 8 sampai 9 ya Bu. Bisakah Ibu jelaskan kondisi ideal itu skala 8 sampai 9 itu yang Ibu inginkan? Bisa? Ya, jadi saya inginnya ketika belajar siswa-siswa saya itu kreatif semuanya begitu Bu. Jadi tidak ada yang mengejek-ejek teman. Jadi mereka fokus kepada apa yang harus dikerjakan. Tugas-tugas yang diberikan fokus mereka mengerjakannya semuanya. Nah, seperti itu yang saya inginkan Bu. Oh iya ya. Jadi Ibu menginginkan kondisi ideal skala 8 sampai 9 itu yang seperti itu ya.
Bu Susi? Iya Bu, iya. Oh iya. Untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu inginkan itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan terhadap siswa saya ini begini Bu, saya sudah memanggil mereka berkali-kali, kemudian menerapkan juga segitiga restitusi terhadap mereka. Tapi mereka alhamdulillah berubah, cuman kadang-kadang perubahannya itu tidak tahan lama. Nah, hanya bertahan sekarang berhenti, besok dia berulang lagi. Nah, dan orangnya itu saja. Nah, Iya. begitu Bu. Iya, menurut Ibu untuk mencapai kondisi ideal tersebut, apa sudah cukup dengan hal yang sudah Ibu lakukan itu? Mungkin belum ya Bu ya, belum Uh, cukup lagi Bu. Ya, baiklah. Kira-kira apalagi yang harus Ibu lakukan agar tercapai kondisi ideal seperti yang Ibu inginkan itu, Bu Susi? Mungkin saya perlu berkoordinasi lagi dengan orang tua murid ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, bagaimana cara menghadapi beberapa anak yang berulah dalam pembelajarannya, yang suka membuli temannya. Nah, mungkin itu yang perlu saya lakukan ya Bu ya. Iya, iya, iya. Baik, kira-kira bagaimana Ibu bisa melakukan hal itu? Ya, saya bisa melakukannya. Yang pertama, ketika jam pelajaran berlangsung, ya saya tatap aja mereka dulu. Biasanya kalau mereka sedang mengejek, saya tatap mata mereka, itu mereka ada langsung berhenti. Tapi hanya sesaat. Nah, kemudian setelah itu jika tindakan mereka berlanjut, saya akan panggil secara personal anak-anak tersebut. Dan ketika terulang lagi pada hari-hari berikutnya, saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dapat menyelesaikan permasalahan siswa ini. Nah, atau saya bisa juga dengan memanggil orang tua mereka, bagaimana cara menghadapinya, atau menggali peserta didik ini, apakah mereka punya masalah di rumah atau masalah pribadi sehingga mereka berperilaku kurang baik dalam pembelajaran. Ini itu Bu Leni. Oh iya. Oke lah, kira-kira ada lagi kah yang perlu dilakukan agar tercapai kondisi ideal yang Ibu Susi inginkan? Ya, mungkin saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Nah, karena nampaknya kepala sekolah ini sosok yang sangat ideal dalam memecahkan setiap permasalahan. Saya juga akan mencoba untuk mencari waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk membicarakan permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Bagaimana Bu Susi dapat melakukan hal itu? Ya, saya melakukan hal ini pertama mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya akan mencoba untuk lebih sabar lagi menghadapi anak-anak seperti ini supaya amarah saya tidak terpancing. Nah, kemudian memanggil siswa itu secara lemah lembut dan juga berkolaborasi dengan semua pihak agar permasalahan tadi bisa terselesaikan dengan baik. Ya, baiklah Bu. Kira-kira ada lagi enggak yang bisa dilakukan Bu Susi? Saya kira dalam pemikiran saya cukup itu saja dulu ya Bu. Saya kira kalau dengan seperti itu ya mungkin harapan saya skala 1 sampai 9 tadi dapat tercapai Bu. Yakin Ibu Susi untuk mencapai kondisi ideal tersebut dapat dilakukan dengan cara begitu aja? Ya insya Allah. Nah, saya akan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan hati saya, dilembutkan untuk menghadapi anak-anak tersebut, dan juga saya juga berdoa kepada Allah Bu, mudah-mudahan anak-anak tersebut terbuka hatinya untuk menghadapi pembelajaran di kelas dengan saya, dan juga menyadari betapa pentingnya pembelajaran untuk masa depan mereka.
Nah, itu Bu Len. Ya, baik Ibu Susi. Untuk melakukan hal itu dukungan siapa saja yang lain Ibu butuhkan? Itu dukungan yang sangat saya perlukan, terutama siswa itu sendiri, Bu. Kemudian wali kelas, kemudian rekan-rekan sejawat yang mengajar di kelas tersebut, kemudian juga kepala sekolah. Nah, tentunya dukungan keluarga juga, Bu, supaya saya dapat lebih sabar lagi menghadapi siswa tersebut. Oke lah Bu Susi. Kira-kira kapan hal itu mulai Ibu Susi lakukan? Ya, rencananya Bu, karena saya sekarang sudah mendapatkan pencerahan bersama Ibu, saya akan melakukan memulainya pada mengajar ke depannya, Bu. Pada pertemuan besok, Ibu. Langsung saya lakukan. Saya akan mencoba untuk lebih sabar lagi menghadapi siswa tersebut dan menerapkan metode-metode yang sudah dipikirkan tadi. Karena saya sudah merasa ada pencerahan begitu, Bu. Oh, baik. Berarti saat ini Ibu Susi sudah menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan meningkatkan masalah anak-anak itu bisa menyelesaikan lah gitulah masalah anak-anak yang dari dibully, dari ketika jam pelajaran dia tidak berkata kasar lagi sama Ibu Susi. Ya, begitu ya Bu Susi ya. Iya, Atau alhamdulillah Bu, sudah dapat pencerahan. sudah bisa mengatasi anak-anak yang suka cabut tadi ya Bu Susi ya. Iya. Sudah bisa menyelesaikan dengan kepala dingin dan bersama warga sekolah di sekolah Ibu Susi dengan teman sejawat yang masuk kelas dengan Ibu Susi sendiri atau telah Ibu adakan pemanggilan sama siswa yang bermasalah tadi. Sudah memanggil juga orang tuanya di sini juga ya Bu Susi ya. Iya. Jadi, permasalahan ini sudah rangkuplah semuanya warga sekolah bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Itu ya Bu Susi ya. Iya Bu. Oke lah kalau begitu coaching kita kali ini sudah selesai ya Bu ya. Iya Bu ya. Iya, baik kalau begitu mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.